ketika diminta untuk membaca Iqra, Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqori. Satu, kalau kemudian dipahami Nabi Muhammad disuruh membaca tulisan, tidak relevan, karena malaikat Jibril datang tidak membawa kertas, malaikat Jibril datang tidak bawa HP. Jadi ketika diminta untuk Iqra itu, yang dimaksudkan adalah membacalah gitu, membacalah, tetapi membaca pada saat itu konteksnya adalah bacaan yang tanpa tulisan. Karena masyarakat Arab punya perspektif bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang bisa didesain sedemikian rupa sehingga kemudian membentuk keindahan yang luar biasa gitu. Nah, yang bisa melakukan itu adalah para pujangga. Para pujangga ini bahasa Arabnya adalah syair. Maka di dalam Al-Quran ada surat Asy-Syu'ara di juz 19. Asy-Syu'ara itu adalah orang-orang yang bisa membuat kalimat-kalimat yang sangat indah. Bukan hanya indah saja, rimanya di belakangnya itu sama, misalnya kalau tadi itu qaf, qaf, mim, mim, mim. Kalau surat Toha itu Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara, dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tidak hanya itu, Pak. Tetapi kalau bikin syair, nazom itu, ini kalau yang pernah belajar apa, misalnya Alfiyahnya Ibnu Malik misalnya, itu kan bagaimana? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, im kan, wahidu kalimatu wal qawlu am wa kilmatum biha kalamun qad yu'am, am semua. Tidak hanya belakangnya yang indah, tetapi ketukannya itu sama, Pak. Jadi kalau Alfiyah itu ketukannya berapa itu? Kala muna lafzun mufidun kastaqim, 12, Pak. Nanti berikutnya juga 12 ya. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim, 12 ketukannya nih Pak Dani ini. Makanya dulu saya pernah bikin syair itu yang saya minta Pak Dani untuk membaca juga. Itu saya dikoreksi. Ini ada ketukan yang tidak sama gitu. Ada yang ketukannya 12, tapi ada yang ketukannya 13. Oh iya, saya salah berarti. Walaupun substansinya udah bener, kata Pak Dani, wah ini bagus ini, kata Pak Dani. Isinya bagus. Tapi saya dikritik, masih ada teman saya yang kritik. Ini ketukannya ada yang kelewat mas, dia bilang gitu. Ada yang 13, tidak 12. Loh itu sampai segitunya, saya nggak sadar tuh. Baru saya baca lagi. Karena ketukannya sama itu, maka kalimat-kalimat yang dalam bahasa Arab tadi itu harus dibaca ulang secara persis, tidak boleh beda. Karena kalau beda, pilihan katanya beda, nanti ketukannya bisa berubah gitu. Nah, maka kemudian muncul perspektif bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Yang cerdas adalah yang tidak membaca, tidak menulis, tetapi mampu menghafal semuanya. Dan bahasa Arab adalah bahasa yang terbukti paling mudah dihafalkan. Makanya anaknya Pak Wagiran setelah lulus IPB mau menghafalkan Al-Quran. Nah itu karena apa? Karena tadi memang paling mudah dihafalkan. Jadi tadi Iqra atau Quran tadi itu adalah bacaan yang bersifat spesifik, bukan bacaan-bacaan biasa, bukan. Tapi bacaan yang nuansanya indah dan membacanya tidak harus atau bahkan tidak boleh melihat teks. Nah itu. Maka kalau kemudian kita artikan sekarang ini membaca kemudian apa adanya, justru malah tidak tepat. Itu keluar dari konteksnya. Saya pernah membaca, tapi sudah lama. Kemudian saya cari-cari lagi bukunya, kok nggak ketemu. Jadi gambaran orang cerdas pada saat itu adalah orang yang kalau mengatakan sesuatu itu nggak perlu lihat teks. Jadi kalau misalnya nih saya ini misalnya nih kata Pak Dani, saya ini dikenal hafal Al-Quran. Tapi ketika ceramah saya baca Quran kok mana tadi ya ayatnya, saya baca begini. Kira-kira itu menurunkan level
apa namanya, kapasitas penceramah atau menaikkan, Pak? Menurunkan. Loh, katanya hafal Quran kok masih lihat, itu berarti menurunkan kapasitas. Nah dulu juga begitu, kalau sampai ada orang terkenal hebat, terkenal pinter, terkenal sebagai penyair tadi itu, dia kemudian lihat syairnya begini nih. Nah kemudian kalau ada orang lihat, akan ditarik oleh dia. Nanti jangan bilang-bilang ya kalau saya baca gitu. Karena kalau ketahuan membaca itu akan menurunkan kredibilitasnya sebagai seorang penyair hebat. Nah gitu. Maka orang yang hebat justru adalah orang yang membaca atau tidak membaca? Tidak membaca. Pada zaman itu justru orang yang tidak membaca, karena semuanya dihafalkan. Dan itu biasa, Pak, perubahan begitu itu. Perubahan paradigma tentang sesuatu itu berubah, itu biasa. Saya kasih contoh dua aja. Yang pertama, ibu-ibu merasa cantik itu kalau langsing atau gembrot? Langsing. Itu paradigma tahun berapa, Bu? Itu paradigma baru-baru aja, tahun berapa itu? 90-an akhir sampai 2000-an. Karena ada apa? Karena ada gym, ada merit, ya kan? Ibu-ibu terpengaruh bahwa orang yang cantik adalah orang yang langsing. Tapi pada era Mesir kuno, orang cantik itu orang yang gembrot atau yang langsing? Ya bukan gembrot-gembrot amat lah ya. Jangan gembrot-gembrot amat. Tapi orang yang gemuk, yang cantik itu, namanya siapa, Bu? Cleopatra. Cleopatra itu lihat gambarnya. Nanti orangnya gendut itu orangnya. Kenapa kok dianggap sebagai cantik? Jadi profil perempuan cantik itu yang badannya seperti Cleopatra. Kenapa Cleopatra dianggap cantik? Karena Cleopatra itu pinter banget. Sampai raja-raja itu rebutan dia. Tapi tadi itu bodinya begitu itu. Ya, maka kemudian dijadikan sebagai trendsetter. Itu apalagi misalnya itu loh, anaknya Kaisar Jepang, raja-raja Jepang itu, kok Jepang, Cina ya. Itu kan ada yang cacat tadinya, kakinya kecil, tapi kemudian dijadikan sebagai trendsetter, ya kan? Bapak-bapak pernah baca ya? Pasti ini dosen-dosen ini pasti banyak baca. Nah, kakinya itu karena kecil, maka kemudian jadi trendsetter. Kalau mau seperti anak raja, kakinya harus kecil, maka kakinya dikasih sepatu kayu. Nah itu, maka kemudian anak-anak di Cina itu ada fase tertentu yang kakinya harus kecil, ya gitu. Kemudian ini yang paling mudah lagi nih. Ini tadi tentang perempuan, sekarang tentang laki-laki nih yang kelihatan rambutnya. Era tahun 80-an, orang ganteng itu yang rambutnya gimana, Pak? Rambutnya yang lurus atau yang agak-agak kriwil, kribu gitu? Agak kribu ya kan? Makanya dulu teknologinya adalah curl itu. Ya. Bahkan saya dulu waktu tahun 80-an itu, wah saya nggak pede itu punya rambut kayak saya ini. Rambut saya kan lurus. Itu setiap kali lewat dibilangin, rambutmu itu kayak paku dudur. Kalau ada hujan tahu dapat banyak, dia bilang gitu. Teman-teman saya pada ngeledek gitu. Kenapa? Karena trendsetternya pada saat itu adalah Rhoma Irama dan Ahmad Albar. Gitu. Tapi era 90-an, wah saya jadi pede. Kenapa? Ada film-film Hong Kong, ya kan? Siapa tokohnya? Andy Lau, ya kan? Andy Lau, Pak. Terus ada iklan Breeze. Breeze itu yang ditembak itu loh, pelurunya meleset tuh, ya kan? Nah, ke sekolah saya dibawain tas oleh teman saya. Rambutmu kok kayak rambutnya Andy Lau, dia bilang gitu. Wah, tapi jadi pede saya. Tadinya sudah mengkeret saya. Berubah itu pada tahun 93-94. Sekarang teknologinya berubah. Scroll sekarang sudah hampir hilang sekarang. Sekarang yang muncul sebaliknya apa, Pak? Rebonding malah sekarang, ya kan? Iklan-iklan sampo itu sekarang pamer bahwa rambut terbaik itu yang lurus. Oh gitu. Yang rambutnya agak keribu-keribu mengkeret sekarang, ya kan? Berubah. Seperti itu. Nah, jadi zaman dulu itu yang namanya ummi. Nah, ini banyak ini saya lihat di YouTube itu banyak ustadz ini yang menjelaskan tidak sesuai dengan sejarah. Yang satu hanya tekstual. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi
yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Jadi ummi itu hanya dipahami ya nabi itu pokoknya nggak membaca nggak menulis. Wah, kalau tidak hanya sekedar tidak membaca tidak menulis bisa dianggap goblok tadi itu. Nah, tapi Al-Quran juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak membaca tidak menulis itu agar tidak dikira jiplak kitab-kitab sebelumnya. Itu ya, itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Idzal lartabal mubtilun. Jadi kalau Nabi Muhammad membaca dan menulis sebelumnya, maka orang-orang yang tidak suka pada Al-Quran, tidak beriman pada Al-Quran akan mengatakan, ah ini Al-Quran karanganmu sendiri. Nah gitu dia. Nah maka tadi memahami Quran tadi, membaca Al-Quran harus berbeda dengan membaca buku-buku biasa.